1 Agustus 2021. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran dan hati manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Bapa Allah kehidupan dan kekuatan kami, dengan segala kerinduan serta kerendahan hati, kami sujud di hadapan-Mu untuk menaikkan segala puji dan syukur. Firman-Mu hidup dan berkuasa mengusir segala kegelapan yang ada di relung hati, sehingga jiwa kami disinari oleh terang firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ini, supaya kami mengalami sukacita dan pembaharuan budi. Tuntun kami dengan Roh-Mu, agar kami tetap setia menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, penebus kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Allah adalah sumber berkat, untuk itu Dia layak untuk disembah. Kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, ayat 1 dan ayat 3. Datanglah ya sumber berkat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah oleh kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami, dan selalu menuntun kami, agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal, yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Suara Tuhan memanggil kita untuk menuju kepada terang Kristus, kita diampuni. Untuk itu mari kita memuji Tuhan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 2, suaramu kudengar. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan kita bersama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 2, Serikat Persaudaraan. Yesus Kristus. Tentu semua itu ajaran sesat dan pernyataan-pernyataan daripada orang-orang Kristen yang berasal dari agama Yahudi itu akan berdampak membingungkan orang-orang Kristen mula-mula. Iman mereka akan tergugat. Apakah kami menjadi orang Kristen harus menjadi orang Yahudi? Mereka akan mengalami ketakutan di mana akar mereka akan terjabut kalau menjadi orang Kristen.
Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi Kristen bukan mencabut akar kita, tapi kita menjadi orang yang hidup baru. Itulah makanya Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat Efesus supaya mereka menjadi orang Kristen yang bersatu, yang disatukan oleh karena kesatuan di dalam roh. Jadi bukan kesatuan karena ideologi, bukan kesatuan karena ekonomi, bukan karena kesatuan karena hasrat, tapi kesatuan oleh roh. Bagaimanakah orang Kristen diikat di dalam kesatuan oleh roh? Inilah melalui firman ini, sebagaimana tujuan daripada orang Kristen bersekutu seperti yang disebutkan pada ayat 10. Di sana dinyatakan sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi kesatuan itu diharapkan di tengah-tengah orang-orang Kristen, tapi tetap memperlihatkan hidup yang berpadanan dengan Injil. Tantangan yang paling besar, yang paling berat di dalam kehidupan kita adalah saat kita menderita, kesatuan kita akan kerap. Orang akan mencari bagaimana menyelamatkan diri sendiri. Seperti saat sekarang ini, bukan lagi mau menyelamatkan persekutuan, tapi karena penderitaan bagaimana kami makan, sehingga orang menerobos prokes, protokol kesehatan, tidak mengindahkan protokol kesehatan, tapi berkerumun, sehingga itu akan membahayakan persekutuan kita. Jadi yang pertama kita harus dituntut, sekalipun menderita, kita harus tertib, hidup kita harus berpadanan dengan Injil. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan orang-orang Kristen, keangkuhan harus dibuang, sebab keangkuhan itu akan semakin mempertajam dan memperkeruh permasalahan kehidupan kita. Keangkuhan tidak akan dapat membuat ikatan persekutuan semakin baik. Yang berikut juga kekerasan, janganlah ada di tengah-tengah persekutuan orang Kristen, sebab kekerasan akan tetap melahirkan kekerasan. Jadi tanggung jawab orang Kristen adalah bagaimana memutus kekerasan di dalam kehidupan persekutuan. Orang Kristen juga jangan menjadi ceroboh di dalam bekerja, sebab kecerobohan akan mendatangkan kesia-siaan. Tetapi sikap rendah hati, lemah lembut, sabar, dan pengasih, saling membantu, itulah yang harus menjadi gaya hidup orang-orang Kristen. Sekali lagi, menjadi gaya hidup, bangga dan bersemangat melakukan tindakan-tindakan buah-buah iman, kesabaran, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kasih. Itu yang harus diperlihatkan oleh orang-orang percaya untuk mengokohkan persekutuan orang Kristen. Yang ketiga, tetaplah memelihara persekutuan ini dengan kesatuan roh. Jangan ada roh-roh dunia yang mengikat persekutuan orang-orang percaya. Ada persekutuan orang percaya memang diikat karena materialisme. Persekutuan orang-orang Kristen akan menjadi kokoh juga karena kita saling memahami karunia-karunia yang ada di dalam diri kita. Jadi karunia Tuhan yang ada di dalam diri kita itu hendaknya kita saling menghargai. Jadi jangan karena karunia kita yang berbeda, seakan karunia orang lain tidak berfungsi. Semua karunia Tuhan yang diberikan berbeda-beda supaya kita saling menyatu, saling menghargai. Jadi janganlah hendaknya karunia yang berbeda membuat perpecahan juga di tengah-tengah kehidupan gereja.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang diharapkan juga pada saat pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kesatuan hidup orang percaya untuk menolong orang yang lemah. Kalau ada yang isolasi mandiri, orang percaya harus mendukung, harus menguatkan mereka juga. Supaya mereka merasakan sekalipun di dalam kesendirian, mereka akan mengalami perhatian, mereka mendapatkan perhatian, mereka mendapatkan pertolongan, mereka mendapatkan kasih dari orang-orang yang percaya. Jadi mari kita bangun persekutuan kita hanya karena persekutuan yang dibangun oleh kesatuan oleh Roh Yesus Kristus yang hidup dan berkarya hingga pada saat sekarang ini. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang digerakkan oleh Roh akan menghasilkan buah-buah Roh. Jadi hidup seturut dengan buah-buah Roh yang di Galatia 5 ayat 22, itulah yang kita wujudkan juga di dalam persekutuan dan kesatuan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami agar setiap persekutuan kami adalah didasari oleh Roh-Mu, sehingga kami mempraktekkan bagaimana buah-buah Roh yang bekerja di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah dengan Roh-Mu juga Tuhan kami saling menolong, di mana banyak yang menderita kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan pada saat sekarang ini. Kami saling menolong, kami saling membantu, karena kami diikat di dalam satu Roh yang daripada Tuhan. Dan kami percaya dengan firman-Mu ini, Tuhan akan memberikan kelimpahan berkat, berkat sukacita, berkat kesehatan, dan berkat rezeki kepada kami. Bapa di surga, terimalah doa kami ini melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaannya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang maha murah dan pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidup. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena malah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.